Goed, zeker. Ja, de laatste tijd wat meer aan het spelen, ook bij de onder 18. Dus ja, het is alleen maar goed dat ik weer minuten kan maken. Indonesia. Ragnar Oratmangun curhat kronologi batal perkuat timnas Indonesia, terbuka jika dapat panggilan lagi. Curhat kronologi batal memperkuat timnas Indonesia pada 2022. Ia mengatakan memang sempat didekati PSSI, namun batal karena alasan yang tidak jelas. Sekadar diketahui, Ragnar Oratmangun memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya, ketika PSSI gencar menaturalisasi pemain pada akhir 2021. Ragnar Oratmangun merupakan salah satu pemain yang hendak dinaturalisasi. Saat itu Ragnar Oratmangun bersanding dengan 3 nama lain yang hendak dinaturalisasi, yakni Miss Hilges, Jordi Amat dan Sandy Walsh. Lebih tepatnya, Ragnar Oratmangun masuk menggantikan posisi Kevin Dix yang tiba-tiba mundur dari pemain yang hendak dinaturalisasi. Namun, tiba-tiba muncul wacana proses naturalisasi Kevin Dix dilanjutkan, sehingga Ragnar Oratmangun batal dinaturalisasi. Kabarnya, Ragnar Oratmangun batal dinaturalisasi karena PSSI hanya memplot 4 nama untuk dinaturalisasi, yakni Kevin Dix, Miss Hilges, Jordi Amat dan Sandy Walsh. Iya, saya pernah dihubungi mereka, PSSI, tentang timnas. Tapi setelah itu kabarnya memudar dan tidak pernah yakin apa rencananya, kata Ragnar Oratmangun mengutip dari YouTube Yusa Nugraha. Kebetulan hari ini, saya dapat kabar dari orang Belanda yang kenal orang-orang yang mengurus tentang hal itu. Jadi mungkin setelah ini ada kabar lagi. Jadi, dulu pernah ada kontak tapi setelah itu agak memudar. Lanjut pemain yang kini mentas di kasta teratas Liga Belanda bersama FC Groningen ini. Ivar Jenner juga masuk pemain naturalisasi yang bisa perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pemain berdarah Belanda Indonesia ini juga ikut tampil bersama timnas Indonesia U20 saat berjumpa Baerum SK. Sama seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk juga menjadi pemain muda yang diperkirakan akan perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut proses naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struijk akan segera rampung karena sudah ditandatangani oleh Presiden RI, Joko Widodo. Naturalisasi yang bakal perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 ditempati oleh bek Johor Darul Takzim, JDT, Jordi Amat. Pesepak bola berdarah Spanyol Indonesia ini sudah punya jam terbang mumpuni di Eropa, sehingga disebut layak untuk mentas di Piala Asia 2023. Jordi Amat diketahui hampir merasakan jadi juara Piala Dunia. Dalam hal ini, Piala Dunia yang dimaksud adalah Piala Dunia U17 saat dirinya membela timnas Spanyol U17 pada 2009 silam. Kala itu, Jordi Amat menjadi andalan saat timnas Spanyol U17 di bawah asuhan Luis Milla. Tujuh pemain naturalisasi yang bakal perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia dipastikan akan mentas di Piala Asia 2023 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024 di Qatar. Pada Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023 kemarin, lebih dulu dilakukan drawing Piala Asia 2023 di Qatar Opera House, Doha, Qatar.
Hasilnya, Timnas Indonesia, ranking 149 tergabung di grup D bersama Vietnam, ranking 95, Irak ranking 67, dan unggulan utama Jepang, ranking 20. Menariknya, terdapat 7 pemain naturalisasi yang bakal perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Lantas, siapa sajakah mereka? Sain Patinama menjadi salah satu pemain naturalisasi yang layak membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kiprahnya di level Eropa bersama klub Norwegia yakni Viking FK, menjadi tolok ukur bek kiri 24 tahun itu memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Selanjutnya adalah Sandy Walsh, juga menjadi pemain naturalisasi yang akan perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pemain KV Mechelen ini dianggap bisa menjaga kedalaman skuad Timnas Indonesia ketika mentas di level Asia nanti. Pasalnya, bek kanan 28 tahun itu punya segudang bekal mentereng di level Eropa untuk membuat Timnas Indonesia berjaya di Piala Asia 2023. Sehingga, kiprahnya sangat dinantikan oleh pencinta sepak bola Indonesia. Mark Klok juga merupakan pemain naturalisasi yang bisa perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Gelandang Persib Bandung ini juga sudah jadi andalan Sintayong sejak SEA Games 2021 silam. Winger Borneo FC Samarinda, Stefano Lillipali, kembali mendapat panggilan ke Timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret tahun 2023 kontra Burundi. Sehingga, pemain naturalisasi 33 tahun itu tak menutup kemungkinan untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Exco PSSI Arya Sinulinga beri update soal proses naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Exco PSSI Arya Sinulinga beri update soal proses naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Arya membeberkan kalau kedua pemain tersebut kemungkinan besar bakal mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pada akhir Mei tahun 2023 mendatang. Arya Sinulinga menyebut Ivar Jenner dan Rafael Struijk masih belum bisa mengurus proses naturalisasi dalam waktu dekat ini. Sebab, Ivar dan Rafael tengah fokus memperkuat klub masing-masing. Ivar Jenner dan Rafael Struijk selesai kompetisi Mei minggu ketiga, proses menunggu mereka selesai kompetisi, tulis Arya dilansir dari laman Instagram pribadinya, Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023. Untuk diketahui, Ivar Jenner saat ini memperkuat Jong FC Utrecht di Belanda. Sama halnya dengan Ivar Jenner, Rafael Struijk kini juga berkarir di Belanda dengan memperkuat ADO Den Haag. Sebelumnya, proses naturalisasi Ivar dan Rafael dilakukan agar bisa tampil memperkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Sayangnya, Timnas Indonesia U20 gagal tampil di kompetisi tersebut usai status tuan rumah dicabut FIFA.